syaratnya adalah jadi gubernur dulu. Oh iya juga. Tapi kalau Iya, jadi bener. gubernur Jawa Barat bisa. Nah, Dan kemudian saya menerima rekomendasi dari partai untuk bergerak ikhtiar di Jawa Barat begitu. Itu saya lakukan. Bahkan ada teman-teman runners lari dari Bandung ke Bogor. Yang namanya Ahok orang Cina pernah jadi gubernur. Orang Arab Mas Anies Baswedan pernah jadi gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kembali diundang ke rumah PAN di DPP PAN, tapi sosok yang mengundang saya untuk ngobrol-ngobrol nih sosok yang sempat ramai ini seminggu terakhir ini nih. Kang Bima Arya, apa kabar Kang? Alhamdulillah, baik Randy, terima kasih. Siap, Kang. Langsung nih. Wah, rame soalnya Kang, lagi sedang Apa yang hangat rame? sekali. Yang mana? Di media sosial. Tapi sebelum saya mau bahas itu enggak, Kak. Kita pinggirkan dulu urusan Oke. perpolitik-politik. Oke. Kita kenalan dulu sedikit, Kang. Ya. Kang Bima seberapa suka sih sama musik? Musik. Iya. Karena kenapa saya tiba-tiba tanya itu random kan? Karena di akun TikToknya cukup banyak nih. Walaupun di antara kegiatan-kegiatan ya tiba-tiba nyelip nih. Kok malah sempet nyanyi bareng sama Iya. anak gitu kan? Seberapa suka sih sama musik? Saya balik pertanyaannya. Oke. Emang ada orang makhluk di dunia ini yang nggak suka musik? Emang ada? Ada. Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya nggak ada yang nggak suka musik gitu. Saya ya suka musik. Tapi sebetulnya dari kecil itu lebih kepada easy listening ya. Jadi bukan yang segmen tertentu, kan ada orang yang jazz banget gitu ya, klasik banget, metal abis gitu ya. Saya sih yang enak didengar ya kadang-kadang waktu zaman gondrong dulu Metallica. Emang pernah gondrong? Lihat postingan saya terakhir. Pernah gondrong? Iyalah. Waduh. Ya. Berarti waktu masa itu sempat dengerin musik metal lah? Sempat Oke. jadi anak metal lah ya. Ngeband juga nggak? Ngeband sih enggak, tapi waktu SMA itu vokal grup. Oke. Nyanyi. Jadi nyanyi serius lah. Iya. Terus waktu kecil juga saya ngegitar. Oh. Ya, jadi belajar gitar, suka main musik tapi lebih ke gitar sih gitu. Itu ada dari keluarga, maksudnya dari... Keluarga dari ibu saya. Jadi ibu saya itu penyanyi lah, suaranya bagus. Oh, oke. Ibu saya suaranya bagus, terus dari garis ibu itu kayaknya darah seninya dari situ. Kok garis bapak enggak. Garis bapak itu pelayanan publik. Iya. Jadi kebanyakan pegawai negeri gitu ya, birokrat itu garis bapak. Nah, tapi kalau dari ibu itu Ada darah banyak seni, seniman, ya. ada darah seninya di situ. Dan Ibu saya itu ratu Indonesia dulu, suka nyanyi. Oh, oke. Gitu. Oke. Lalu itu kemudian diturunkan ke anak. Karena ada satu konten yang sempat viral Iya. sama Ken Natra ya. Iya. Sama Ken itu lagi ngeproduserin lagu Reality Club waktu itu ya. Jadi sebetulnya kalau bilang diturunkan enggak juga ya, tapi anak saya yang nomor 2 ini kan ini memang maunya banyak, bisanya juga banyak, dan talentanya juga banyak. Jadi Ken itu suka olahraga, dulu bola, basket gitu ya, sekarang nge-gym. Nah sekarang Ken itu ya dia menekuni musik, dia main gitar, kemudian dia sempat piano gitu dan cukup serius ngeproduserin. serius itu dia yang ngajak loh. Iya. Dia ngajak gitu. Ayo kita buat cover ini aja Reality Club gitu kan. Ya saya agak nggak terengah gitu kan. Awalnya. Ya abis gitu dia dengerin kok enak-enak Iya. lagunya. Soalnya agak-agak 80s. Iya. Gitu. Kalau saya lagu-lagu sekarang tuh kadang-kadang suka bingung kan, aneh ini anaknya apa sih gitu. Tapi kalau yang tone-nya itu agak-agak 80s itu agak nyambung. Nah, Reality Club ini tone-nya agak 80s. Kata dia, "Ayah pasti suka deh Reality Club" gitu kan. Oh, dia masuknya dari situ. Dia masuk dari situ. Oke. Dia bilang, "Yuk kita collab aja, aku yang produserin." Gitu. Itu full dia yang bikin. Dia yang buat. Tapi nggak pernah emang di-push, ayo dong kamu jadi musisi, jadi artis Enggak gitu. ada. Saya tuh prinsipnya sama kayak bapak saya dulu. Terserah deh kamu mau jadi apa aja, tapi be the best di situ. Jadi yang terbaik di situ. Oke. Nah, masalahnya sekarang Ken ini maunya banyak gitu ya. Jadi kadang-kadang dia seneng
musik gitu, tertarik untuk mendalami apa namanya sound science whatever lah gitu ya. Oh serius mendalami ya, itu. Serius bukan cuma banget. sebagai musisinya tapi Iya. jadi apa ngurusin sistemnya gitu ya. Tapi sekarang lagi suka fisika dia. Loh. Agak jauh ya. Kok lompat? Oke, karena kuliahnya atau Enggak, ini baru kelas 2 SMA, masih tahun depan. iya maksudnya mau menuju ke sana. Iya, cuman Makanya kan Gen Z begitu ya, Ren. Jadi kayaknya dulu ya saya ngerasa pas waktu SMA mikir mau kuliah apa tuh hari-hari terakhir gue daftar mana ya? Iya benar. Lo daftar mana? Oh, Unpar. Oh, Unpad gitu Iya. kan. Kalau sekarang kayaknya masuk SMA pun kayak tracknya udah disiapin banget gitu. Ini yang luar biasa dari Gen Z hari ini. Beberapa kelompok itu sempat ada saya dengar Ya. masuk SMP itu sudah mulai nyari nanti kampusnya mau apa. Ke SMP ya? Masuk SMP. Jadi mereka sudah Iya, ngeset. iya. Dari masuk SMP dia nyari kampusnya dia mau di mana. Sekarang Iya, udah gitu. mungkin karena faktor informasinya gampang mereka cari kali ya. Informasi, kompetisi juga Iya. ya. Jadi saling mempengaruhi. Bagus sih sebetulnya. Ya, tapi kadang-kadang suka kasihin ya. Dulu kita kayaknya me time-nya masih banyak gitu ya. Ya, mereka sekarang kayaknya berat banget perjuangannya. Makanya dikit-dikit healing. Ini ya beda lah, tantangannya beda lah Iya. gitu. Tapi bener nggak sih, saya kayaknya ada baca tapi saya nggak tahu itu bener artikelnya atau agak sok tahu itu. Kenatra itu ada terinspirasi nama Frank Sinatra. Enggak juga. Hah? Enggak. Kakaknya Ken itu namanya Kin. Mungkin. Ya, Kinaura. Kin itu dari cahaya. Oke. Ya, Kin itu dari cahaya. Nur Naura dari cahaya, Kin itu dari emas. Jadi cahaya kemasan. Oke. Cocok, Iya. pan, cahaya Oh iya emas, benar. gitu. Nah, kalau Kenatra ini, Ken ini nama anak laki-laki Jepang lah. Atra itu kira-kira bahasa Sundanya tegas dan jelas. Ya, kita berharap mendoakan Kenatra ini menjadi anak laki-laki pemimpin yang tegas di kedepannya gitu. Nah, tapi di belakang Kenatra itu ada Mahesa, Banteng. Karena lahirnya tanggal 27 Juli. Kamu tahu nggak 27 Juli ada apa? Nah, anak Gen Z kayaknya banyak yang nggak tahu. 27 Juli itu adalah ketika markas PD Perjuangan diserang. Ini yang membuat perubahan politik yang signifikan, Pada runtuhnya masa Orde itu, Baru ya. dan lain-lain. Nah, makanya karena 27 Juli saya kasih nama Banteng. Mahesa. Mahesa. Makanya. Oh oke, jadi depannya agak kepan. Anak yang belakangnya pertama Pan, iya. nah, yang kedua agak-agak. Tapi bangga gak sih atau sempet ngikutin gak sih di medsos Kang soal Ken ini rame soal dibilang Iya, jadi mirip apa opa-opa Korea itu. iya. Pokoknya saya kadang-kadang saya nggak ngerti ini mirip siapa sih? Kan kamu tahu ini? Iya, itu kan artis K-pop, iya gitu kan. Tapi sebetulnya memang karena istri saya kan setengah Chinese. Jadi engkongnya Ken ini Chinese. Jadi mungkin sebetulnya bukan turunan Jepang tapi turunan Cina. Iya. Namanya aja minjem terinspirasi dari Jepang. Namanya ya? kayak ya Iya. Jepang gitu. Oke. Tapi dia sendiri nggak terlalu suka itu kalau terlalu disorot gitu ya, Oh, naik. dia sebenarnya? Nggak tersuka. Oh, oke. Ken ini- Hobinya emang ya berkarya aja gitu ya. Iya, Bikin-bikin iya yang dia tadi. dia menekuni dunianya, menekuni musiknya dan nggak terlalu nyaman lah. Seperti anak-anak sekarang ya sebetulnya ya kayak Tapi berarti nggak ada sempat obrolan. Sorry, manggilnya apa? Ken. Nggak. Ayah. Ayah. Ada nggak obrolan dia untuk kayak ayah? Aku mau jadi influencer gitu. Oh nggak sama sekali. Nggak ada. Nggak suka. Anak-anak kita ini nggak ada yang suka tampil. Beda kayak bapaknya. Agak low profile. Nah, aku kalau gitu naik sekarang ke Kang Bima lagi. Waktu kecilnya gimana sih Kang? Saya Di rumah, iya. waktu kecil itu saya dibagi menjadi beberapa babak dan episode sebetulnya. Ren. Jadi ada fase-fase SD pendiam banget, agak-agak nerds, culun lah, ya culun gitu. Saya tuh inget banget tuh SD tuh saya pakai minyak orang aring tuh, jadi yang lepek banget tuh kan. Oke. Itu sampai kelas 5 SD kali bisa begitu kan. Terus tasnya juga tas koper. Dulu ada tas zaman saya ya, ada tas presiden, tas ekolak gitu ya. Ya itu fase-fase culun banget dan serius gitu. Berarti hobinya memang ya belajar baca. Saya gitu suka ya? baca. Oke. Saya suka baca dari SD gitu. Nah, tapi mulai SMP kelas 3, mulai SMA main banget. Oh, oke. Semua kayaknya dicobain deh. Nyanyi iya. Taekwondo iya.
OSIS iya gitu ya, kemah iya, organisasi iya, semuanya. Nah itu SMA tuh masuknya main dari mana? banget. Karena dari lingkungan sekolah atau? Lingkungan sekolah sih teman-teman. Tapi bapak juga begitu. Bapak tuh kayak kamu jangan di kamar aja dong, main dong, keluar dong, camping dong, naik gunung dong, gitu. Oke, nah ini saya mau kasih satu fun fact yang saya yakin kayaknya banyak yang nggak tahu. Hah. Ayah dari Kang Bima ini seorang polisi. Ini Ya. mungkin cukup banyak yang tahu. Tapi juga main film. Oh iya. Iya kan? Iya, Betul kan? iya. Main film memerankan dirinya sendiri. Iya, iya. Karena waktu itu ada film mengenai penangkapan salah satu penjahat Mat kelas Peci. kakap. Mat Peci, betul. Ya, jadi dulu itu bapak jadi komandan reserse di Bandung, Ya. menangkap penjahat yang dianggap pembunuh berdarah dingin. Dipanggilnya Mat Peci karena suka pakai peci. Gitu. Mat Peci ini akhirnya ditembak mati lah gitu saat itu. Dan bapak yang nangkap gitu. Kemudian dibuatlah filmnya. Nah, itu ya menarik. Kok bisa? Biasanya kan diperankan orang lain. Iya. Nah, ini mau memerankan diri Mungkin sendiri. karena ganteng ya bapak saya. Jauh lebih ganteng dari saya. Kata orang loh, kata-kata orang gitu. Iya. Karena kan rata-rata kan diperankan orang lain kan. Iya. Itu dia memerankan diri sendiri. Nah, walaupun tadi katanya kalau dari darah Bapak kan garis ininya nggak ada ke seni, tapi kan ternyata ada tuh sedikit. Tapi aktingnya agak-agak kaku sih saya. Diakuinnya gitu sebenarnya Iya. ya. Tapi sempet nggak ada Kang Bima waktu masih ini kayak kamu nggak mau nyoba ke film atau apa gitu, diarahin gitu. Mumpung kan channelnya udah kebuka tuh, main film. Enggak sih. Dari kecil saya merasa diarahkan bapak saya untuk menjadi pemimpin. Sangat merasa begitu. Makanya buku-buku waktu SD itu serius. Ya, buku-buku tentang sejarah dunia, pahlawan-pahlawan, Mahabharata, Baratayuda itu kelas 1 SD saya sudah mulai baca. Oh, oke. Gitu. Suka memang menikmati sejarah begitu ya? Ya. Oke. Bapak saya tuh walaupun polisi tapi rumahnya itu buku semua. Ya itu kelas 1 SD itu saya mulai baca satu-satu, kadang-kadang diskusi sama bapak gitu. Dan bapak itu di ujung karirnya itu jadi anggota DPR. Jadi polisi yang ditugaskan di DPR jadi fraksi ABRI waktu itu. Iya. TNI TNI ABRI, Polri, iya, TNI iya. Polri waktu itu. Ya. Anak sekarang bingung tuh ABRI apa lagi. Anak-anak sekarang nggak ya. Iya karena udah ganti kan Iya, singkatannya, iya. betul. Iya. Di sosmed, nah sekarang aku mau ngomongin, Kang, yang ini apa namanya di sosmed serajin itu bikin konten, ada yang nyuruh-nyuruh nggak sih? Kang Bima nanti kesini ya, terus nanti ngomongnya gini ya. Ada sih tim. Ah, ah. Jadi kan kita punya tim sosmed. Ah, ah. Nah, ini anak-anak Gen Z ini Tapi kan marah-marahnya gitu, nanti marah-marah. Oh enggak. Hah? Itu real berarti ya, Real nggak lah. setting ya? Ih, susah lah saya tuh orangnya spontan. Ya, kalau Ada bunyinya di sini. ada gaungnya tuh. Jadi kalau marah ya benar marah gitu. Kalau lucu ya lucu, nggak suka basa-basi gitu. Nah, itu kadang bagus gitu, tapi kadang-kadang juga bisa jadi potensi persoalan. Dulu waktu di pasar lihat ada motor parkir sembarangan, saking keselnya saya tendang motor itu. Nah, dan saya nggak ngeh. Jadi motor itu ternyata parkirnya mepet dengan motor yang lain. Oke. Jadi begitu saya tendang Tendang motor satu, itu kayak efek domino. Jatuhnya banyak. Jadi saya kaget kok, serem banget. Dan belakangan tahu ada wartawan di belakang, viral lah berapa jam kemudian gitu. Itu efek-efek spontan tadi. Iya. Ya, tapi artinya balik lagi, itu berarti maksudnya marahnya ya memang karena emosi, luapan emosi, Iya. bukan yang kayak ini kita setting Enggak agak ada. berantakan supaya kesannya pernah. Kang Bima itu pemimpin yang begini-begini gitu. Enggak ya? Itu sehari saya emang Kalau kayak banyak gitu. kan netizen bilang gitu, drama ini. Tapi Enggak. kenyataannya memang turun ya memang mau ngerjain karena memang ya kalau ngelihat kadang kita aja gitu ya, nggak usah sebagai pemimpin, warga aja kan suka kayak sebel banget gitu berantakan Iya, gitu. itu tuh udah ditahan-tahan loh. Iya, soalnya saya itu kayaknya udah turun ketiga atau keempat. Jadi Oh, turun oke. pertama berantakan tahan. Iya. Kedua masih begitu juga tahan. Begitu ketiga udah nggak tahan lagi deh, ketendang langsung. Iya. Nggak serta merta begitu ya. Tiba-tiba baru datang Enggak. langsung ngamuk-ngamuk. Oke. Nah salah satu yang agak sempat kita lihat waktu itu adalah membantu guru-guru.
Ya kan ada kasus waktu itu guru-guru beberapa terzolimi, terus Kang Bima tuh sangat kayak aktif banget gitu loh ngebantuin. Pertanyaannya adalah begini, apakah itu memang karena kecintaannya pada proses waktu masih belajar tadi menghargai guru, atau memang sekedar ya ini kan memang tugas saya sebagai pemimpin? Saya kan dosen, pendidik gitu, dan merasa sampai di titik ini itu ya karena pendidikan. Kalau nggak belajar sampai S2, S3, belum tentu saya ada di sini. Jadi buat saya pendidikan itu segalanya. Yang membuat masa depan kita cerah, yang membuat kita diakui, yang membuat kita bisa punya arti itu pendidikan gitu. Jadi kalau kemudian di pendidikan itu orang itu tidak bisa mendapatkan haknya, itu masalah menurut saya. Nah disitulah saya sering nerima keluhan dari warga. Kok mau masuk sekolah ini harus nyogok ini nyogok itu, kok si itu rumahnya jauh tapi kok bisa masuk, soal zonasi gitu. Jadi nggak terima aja saya, nggak terima kalau ada orang yang bermain-main di atas penderitaan orang lain gitu. Saya lagi jalan terus ada warung setengah nangis lah ya ke saya, ngadu, Pak Wali saya rumahnya di sini, saya nggak bisa masuk sekolah itu padahal nilai anak saya bagus. Kalah sama orang-orang yang bayar, yang memalsukan kartu kependudukan. Nggak fair menurut saya. Ya bukan begini negara kita itu diatur gitu ya. Makanya agak-agak kenceng lah kita kalau bicara soal pendidikan itu. Kebayang dong kalau orang-orang baik, hebat, berprestasi, anak-anak itu nggak bisa masuk. Kalah dan kekuatan uang. Mau jadi apa negara kita ke depan? Nggak akan bisa kita punya pemimpin-pemimpin hebat yang dengan jalur normal. Ya itu dia. Tapi masalahnya sistemnya juga ada yang nakal di dalam berarti ya. Iya karena begitu. Ya tapi kalau kita biarin, ya tuman itu apa ya anak Gen Z tahu nggak? Kebiasaan. Ya. Akhirnya total 10 tahun ya memimpin tahun. Kota Bogor. Ya. Itu kalau saya tidak salah ingat ada 374 penghargaan. Atau udah nambah terakhir. Benar ya 374. Betul. Penghargaan untuk Kota Bogor selama Kang Bima menjabat. Ngapain aja sih Kang? Apa yang dilakukan? Sebetulnya saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan sebagai seorang wali kota. Nah, itu aja. Yang kedua, kita berikhtiar untuk selalu bukan saja hadir. Jadi pemerintahan ini ada makom-makomnya, ada level-levelnya gitu. Satu, hadir. Kedua, kalau hadir nggak melayani ya buat apa kan? Jadi setelah hadir harus melayani. Ketiga, setelah melayani itu harus memudahkan. Karena kan ada orang yang melayani tapi ribet. Dilayani tapi ribet, ya nggak? Nah yang ketiga harus memudahkan. Nah yang paling tinggi adalah membahagiakan. Jadi kalau bisa tuh, orang tuh kalau ketemu sama kita, sama pemerintah, itu happy urusannya, bahagia. Nah target kita itu. Jadi urusannya itu aja. Satu harus hadir, setelah hadir melayani, setelah melayani dimudahkan, setelah dimudahkan dibahagiakan. Misalnya di Bogor itu ada mall pelayanan publik gitu ya. Itu contoh bahwa kita hadir, nah tetapi dimudahkan, makanya kayak ngurus paspor, ngurus visa. Jadi dikasih tahu berapa hari selesai, ini hitungan jam udah selesai gitu ya. Kemudian di situ dia ada dikasih kopi gratis gitu ya, dikasih snack. Itu kan happy. Hal-hal sederhana padahal. Hal sederhana. Bahkan ujungnya itu ada counter bisa nikah di situ. Jadi warga bisa kalau nggak punya uang ya silahkan nikah di situ. Ajukan permohonan wali kota menjadi saksi. Jadi selama 10 tahun itu komplain ke saya itu dari macam-macam lokasi. Kawin kontrak di puncak ya. Kemudian jalan ancur di Parung Panjang misalnya kan, terus di Cilengsi ada persoalan apalah gitu, banyak banget gitu. Jadi ternyata masih banyak yang tidak bisa membedakan mana kota Bogor, mana kabupaten Bogor. Gitu. Terus ada yang ini nggak akhirnya di media sosial kayak mengajak untuk ya udah urusin kabupatennya juga deh sekalian gitu, karena kan kotanya berhasil nih buat masyarakat, ajak ngurusin kabupatennya juga. Rame nggak yang ngomong? Rame, gitu? Bisa aja. Tapi syaratnya adalah jadi gubernur dulu.
Iya juga ya. Iya, wali kota nggak bisa ngurusin. Tapi kalau Iya, jadi bener. gubernur Jawa Barat bisa. Nah, masuk ini tiba-tiba. Nah, kemarin kan rame nih. Nah, ini yang saya mau bahas di awal banget itu. Pasti ke sana nih. Ya. Sempet rame kemarin persiapan. Wah, spanduk apa baliho-baliho udah banyak kita lihat. Ya. Calon gubernur Jawa Barat siap maju untuk Jawa Barat. Tiba-tiba nggak ada isu, nggak ada apa-apa nih media sosial langsung Kang Bima bikin press conference. Itu apa yang terjadi sebenarnya? Jadi setelah selesai di Bogor 2 periode, ya pasti saya minta arahan dari partai dong, dari ketum gitu kan. Dan signal dari ketum adalah, ya kamu kan orang Bogor kira-kira begitu ya. Ya jadi ya kalau mau lanjutkan ya di Jawa Barat gitu. Kira-kira sinyal dari ketum begitu. Siap gitu. Dan kemudian saya menerima rekomendasi dari partai untuk bergerak ikhtiar di Jawa Barat begitu. Itu saya lakukan. Kita konsolidasi ke 27 kota kabupaten, kemudian silaturahmi dengan DPD PAN se-Jawa Barat begitu ya. Tapi saya sampaikan di semua forum itu bahwa saya ini pejuang partai. Saya ini bergerak atas perintah partai. Diminta maju, maju. Diminta lari, lari. Tapi manakala partai meminta saya untuk tidak melanjutkan, saya akan taat. Pasti begitu. Nah, jadi ada masanya kemudian kita dikumpulkan oleh ketum. Ketum menyampaikan hasil-hasil kesepakatan di Koalisi Indonesia Maju. Karena algoritma hari ini beda, Ren. Kalau dulu, ya kita berjuangnya kan sendiri-sendirilah partai begitu ya. Tapi sekarang kan ada Koalisi Indonesia Maju yang diharapkan juga segaris, sebangun di pilkada-pilkada. Jadi ketum sampaikan bahwa sudah ada kesepakatan di Koalisi Indonesia Maju bahwa kita akan mendukung Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat begitu. Ya artinya saya konsisten ketika partai minta tidak melanjutkan, ya memang Bang Zul tidak bilang kamu berhenti, enggak. Ya. Tapi kan artinya perjalanan untuk menuju gubernur sudah selesai ketika ada kebijakan. Ya. Untuk saat ini masih ada berikutnya. Ya. Nah karena itu ya bisa aja saya menghilang gitu aja kan. Ya seperti banyak calon yang lain udah branding di mana-mana. Tapi ketika saya maju saya deklarasi di depan Gedung Sate. Ketika saya maju saya minta doa restu dari konstituen PAN se-Jawa Barat. Akhirnya banyak relawan yang mendukung, banyak warga dan komunitas yang mendukung. Bahkan ada teman-teman runners lari dari Bandung ke Bogor. Bayangin, lari. Wow, okay. Terus tiba-tiba ketika nggak jadi saya hilang. Kan nggak mungkin. Buat saya maju, saya nyatakan terbuka. Ketika selesai pun saya harus nyatakan secara terbuka. Makanya kemudian saya memilih untuk menyampaikan itu sekaligus menyampaikan terima kasih atas dukungan semua elemen warga, komunitas, dan partai kepada saya. Penting. Buat saya ini bukannya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi juga edukasi politik. Pendidikan politik itu penting. Berpolitik itu menurut saya harus seperti itu. Nyatakan terbuka ketika punya niat dan secara jantan mengakui untuk tidak melanjutkan manakala ada perintah untuk tidak melanjutkan. Oke. Kemarin sempat menyiapkan diri untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Barat. Berarti udah sempat dong mempelajari lebih lanjut Jawa Barat nih masalahnya apa sih? Idealnya solusi-solusinya yang dibutuhkan adalah yang seperti ini. Nah mungkin, ya kan? Aku nanya aja kalau gitu. Sudah sempat nggak kira-kira memetakan hal-hal seperti itu? Ya, ketika keliling hampir 2 bulan lebih itu, ya kita kan belanja masalah. Oke, istilahnya menarik nih. Belanja masalah. Iya. Oke. Dan sebetulnya menguatkan aja apa yang selama ini juga sudah saya amati sebagai wali kota 10 tahun ya. Nomor 1 adalah walaupun Jawa Barat ini tingkat pertumbuhan ekonominya di atas nasional, investasinya tertinggi di Indonesia, faktanya adalah masalah pendidikan ini masih banyak persoalan. Kurang gedung sekolah, kurang guru-guru yang berkualitas. Akses dan infrastruktur pendidikan ini masih menjadi persoalan. Ya, nggak mungkin Jawa Barat ini bisa menjadi provinsi yang termaju kalau urusan pendidikan ini nggak beres.
Masa sih setiap tahun orang tua itu harus bayar supaya anaknya bisa bersekolah, begitu ya? Apalagi bayarnya nyogok gitu, Iya, Bu. kan nggak bener itu kan. Jadi nomor satu menurut saya pendidikan. Nah nomor dua adalah kesehatan. Jadi nggak usah jauh-jauh kemana-mana dulu, yang mendasar aja deh, pendidikan dan kesehatan. Masih rebutan untuk cari rumah sakit. Masih mahal kalau mau berobat begitu ya. Masih kurang berarti. Ya, BPJS nggak semuanya terakses dengan baik dan sebagainya begitu. Jadi harus lebih banyak bangun rumah sakit, bekerja sama dengan swasta adalah pilihan. Harus banyak juga membangun puskesmas begitu. Dan yang ketiga adalah lapangan pekerjaan. Jawa Barat ini provinsinya kaya potensi pariwisata di mana-mana begitu ya. Tapi pengangguran ekstrim masih tinggi. Jadi harusnya gubernur, wali kota, kepala daerah bisa duduk sama-sama untuk menyelesaikan 3 persoalan serius ini. Pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan semaksimal mungkin, menyambungkan antara tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, investasi yang tertinggi di Indonesia, dengan kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan. Sesimpel itu sebetulnya gagasan-gagasan kita di Jawa Barat. Kalau dilihat sebenarnya udah siap ya ini. Tapi nggak apa-apa, Kang. Ya siap aja kita ya, tapi ya yang lain nggak siap kan gimana? Oh iya benar. Maksudnya aspek yang lainnya nggak siap gitu. Ya. Kalau begitu pertanyaannya sekarang, setelah ini ngapain? Saat ini saya lagi menyelesaikan buku tentang Bogor. Oh, okay. Jadi 10 tahun di Bogor itu banyak pelajaran, banyak hikmah, banyak ibrohnya gitu ya, banyak lesson learn-nya. Saya sedang menyelesaikan itu. Kita tulis tentang pelajaran kepemimpinan di Bogor. Saya pengen selesaikan itu dulu. Berdasarkan pengalaman 10 tahun. Pengalaman 10 tahun di Bogor ya. Sambil kemudian banyak undangan juga untuk berbagi pengalaman, sharing, saya penuhi itu gitu. Dan ya pasti menunggu perintah selanjutnya dari pimpinan partai. Kang, nanya dikit nih Kang, ada satu hal lagi, mungkin nggak direct berhubungan langsung sama Kang Bima. Tapi salah satu nama yang juga ramai di media sosial adalah majunya Kang Emil di Jakarta. Pertanyaannya sebagai orang Sunda, emang bisa orang Sunda bakal mimpin Jakarta? Ya bisa lah. Kalau soal kapasitas ya insya Allah bisa. Ya. Dan kalau soal realitas, coba kalau kita ingat ya, yang namanya Ahok orang Cina pernah jadi gubernur. Ya. Orang Arab, Mas Anies Baswedan pernah jadi gubernur. Orang Sunda, Ali Sadikin. Oh iya, Bang Ali itu dulu Pernah juga. Iya. Jadi gubernur gitu ya. Jadi Jakarta itu kota yang sangat inklusif, yang sangat terbuka, yang sangat toleran. Ya saya kira yang penting buat orang Jakarta itu pasti adalah rekam jejak dan kapasitas. Dan Kang Emil punya itu. Saya siap jadi tim sukses Kang Emil. Asik. Mau dong, diajak dong saya. Kita siap. Iya. Berangkat kita. Soalnya itu, kalau di media sosial lagi-lagi lah ya, isu paling mudah untuk memecah belah kan isu SARA. Sukunya, bukan orang Jakarta nih gitu. Masa terutama yang paling sering diadu-adu kan soal sepak bolanya gitu kan. Dia bilang, berarti nanti nggak bisa lah, kita cari yang pencinta Persija aja. Ini kan bukan cinta Persija nih gitu. Kan Kang Emil sudah nyatakan bahwa ketika menjadi wali kota saya mencintai Bandung dengan isinya, seisinya. Ketika Jawa Barat mencintai semua. Ketika Kang Emil ditugaskan di Jakarta atau bertugas di Jakarta, ya pastilah Persija pun pasti akan dirangkul oleh Kang Emil. Begitu. Dan menurut saya ya pastilah Kang Emil itu memberikan atensi ya untuk sepak bola di Jakarta, dan orang Jakarta sudah sangat rasional ya, memilih pemimpin pasti banyak pertimbangan lain selain afiliasi olahraga tadi juga gitu. Oke, Kang, pertanyaan penutup. Kalau ada satu kalimat yang menurut Kang Bima ini yang bikin Bima Arya jadi Bima Arya. Didikan orang tua boleh, belajar dari buku boleh, tapi apa sebuah nasihat yang bikin Bima Arya jadi Bima Arya sekarang? Prinsip lah gitu. Orang yang sangat saya idolakan selain Rasulullah SAW adalah
Bapak saya almarhum Tony Sugiarto. Kata-kata Bapak selalu ada dalam telinga saya. Hidup hanya sekali. Hidup jangan pernah diperbudak materi. Hidup harus memberikan arti. Khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Jadi dimanapun saya akan memberikan arti maksimal. Nggak penting tidak lagi bisa menjadi gubernur, mungkin saya kembali ke kampus, tapi disitulah saya akan memberikan arti sesuai dengan pesan Bapak saya. Ketika menjadi wali kota 10 tahun, buat saya masalah keterkenalan, masalah popularitas itu nomor sekian. Yang penting saya memberikan arti bagi kota yang sangat saya cintai, itu Kota Bogor. Wow, terima kasih Kang. Itu Makasih. juga sebuah mengingat kembali, reminder buat saya juga, dan semoga juga buat teman-teman yang nonton. Sekali lagi saya terima kasih sudah diberi kesempatan berkunjung lagi ke sini. Yeah. Setelah ini kesibukannya apa Kang? Habis ini ada beberapa pertemuan-pertemuan, dan nanti malam Kang Deddy Mulyadi mau silaturahmi ke rumah saya. Wah, oke. Siap, kalau gitu saya masih buru-buru juga karena mau berangkat, habis cek kayak diundang aja kita. Oke, kalau gitu Kang Bima sekali lagi terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya. Makasih ilmunya. Semoga saya dapat kesempatan lain lagi mau belajar lagi lebih banyak sama Kang Bima nantinya. Insya Allah. Siap, terima kasih banyak sekali lagi teman-teman yang nonton. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di episode Pansos TV selanjutnya.